Kriteria hewan yang bisa dikurbankan itu tidak sembarangan, ya dalam arti ada aturannya ya. Bisa berupa kambing domba yang usianya 1 tahun atau belum 1 tahun tapi ada gigi depannya yang sudah copot, yang sudah tanggal, sudah copot. Jadi ukuran minimalnya itu bisa dua, bisa dengan usia 1 tahun lebih atau copotnya gigi. Itu untuk domba ya, untuk domba. Nanti untuk hewan yang lain itu bisa berbeda, usianya bisa berbeda, usia minimalnya. Dan di dalam Fathul Muin ini kalimat yang digunakan itu agak berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Beliau penulis Fathul Muin menggunakan kata tadkhiyah ya, tadkhiyah. Di kitab lain biasanya udkhiyah. Ini lebih bagus yang mana? Kata udkhiyah atau tadkhiyah? Kalau kita membahas secara lafadznya itu memang dalam i'anah lebih bagus menggunakan tadkhiyah, karena tadkhiyah itu adalah perbuatan ya, perbuatan menyembelih. Kalau udhiyah itu hewannya. Sedangkan hukum sunnah itu bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan benda, bukan sesuatu yang berhubungan dengan hewan, tapi yang sunnah adalah menyembelihnya, bukan hewannya. Oleh karena itu dalam kitab I'anah dijelaskan bahwa penggunaan atau pemilihan kata tadkhiyah ini lebih baik daripada udhiyah, daripada pilihan para penulis kitab yang lain. Jadi saya ulangi bahwa untuk domba itu ukuran minimalnya adalah jadz. Jadz itu ya tadi usia 1 tahun. Hal ini berdasarkan dari hadis riwayat Ahmad yang berbunyi dohu bil jad'i minadz dha'ni fa innahu jaiz. Artinya berkurbanlah dengan domba yang berusia 1 tahun karena itu boleh gitu, karena itu boleh. Dan yang perlu difahami, dho'n di hadis ini itu bisa berjenis kelamin jantan ataupun betina, bahkan khunfa, hewan yang punya dua kelamin ganda gitu. Jadi tidak ada aturan harus jantan atau betina, jantan boleh, betina boleh, bahkan khunfa, hewan yang jantan dan betina sekaligus itu juga boleh digunakan kurban. Walaupun yang lebih utama tetap adalah jantan, yang lebih utama jantan. Jadi usia 1 tahun itu harus pasti ya, dalam arti 1 tahun itu hitungannya 1 tahun menuju kedua, tidak boleh kurang sedikit, hitungannya itu harus tahdid, harus pasti. Minimal 1 tahun atau belum 1 tahun tapi ada gigi depan yang sudah tanggal ya, sudah copot, sudah copot. Itu kalau bahasa Jawa namanya poel, namanya poel. Dan gigi yang copot ini juga ada syaratnya. Syaratnya sudah berumur minimal 6 bulan. Jadi kalau giginya copot tapi belum 6 bulan ya belum memenuhi syarat. Jadi 6 bulan kalau sudah copot itu sudah bisa digunakan kurban. Ini sama seperti balik seseorang. Anak kecil yang balik itu kan kriterianya bisa dua ya. Bisa dengan keluar sperma atau mencapai usia balik yaitu 15 tahun. Kalau belum 15 tahun tapi keluar sperma itu ya sudah balik. Belum keluar sperma tapi 15 tahun itu juga sudah balik. Ini sama seperti ukuran minimal domba yang sah digunakan kurban ya. Dan ukuran balik itu keluar sperma juga ada batasannya, minimal 9 tahun. Itu kalau untuk ukuran domba. Kalau ukuran maas ya, kambing maas atau sapi itu minimal 2 tahun ya. Sapi dan maas ini ukurannya sama. Ukuran minimalnya adalah 2 tahun. Jadi kalau domba 1 tahun, kalau kambing maas atau sapi itu 2 tahun. 2 tahun sama seperti hitungan tadi bahwa 2 tahun ini harus pas, tidak boleh kurang. Artinya sudah berlalu 2 tahun kemudian masuk ke usia ketiga. Dan dalil dari ukuran 2 tahun ini adalah hadis riwayat Muslim, la tadbahu illa musinnah illa ayya sura alaikum fadbahu jad'atam minadh-dha'ni.
janganlah kalian berkurban kecuali musinah. Musinah ini tadi ya, maas, kambing maas 2 tahun atau sapi 2 tahun. Kecuali bila itu berat untuk kalian. Kalau itu berat, maka kurbanlah dengan domba usia 1 tahun. Jadi sebenarnya teks hadis ini yang pertama diperintah bukan domba 1 tahun, tapi kambing maas yang usianya 2 tahun. Yang usianya 2 tahun. Jadi tuntutan dari hadis ini adalah tuntutan dari lafadz hadis ini adalah bahwa domba 1 tahun itu tidak cukup untuk kurban kecuali tidak mampu kurban maas atau sapi yang usianya 2 tahun. Tuntutan hadisnya seperti itu, hanya saja para ulama mayoritas tidak mengambil hukum itu, dalam arti hadis itu tidak diarahkan ke wajib tapi hanya diarahkan ke sunnah gitu. Artinya disunahkan bagi kita untuk menyembelih untuk kurban ya, kurban maas yang usia 2 tahun. Kalau tidak mampu baru domba yang usia 1 tahun. Jadi hadis itu bukan mengarah ke wajib tapi ke sunnah. Kemudian untuk unta ya, tadi sapi sudah, domba sudah, maas sudah, unta. Sekarang unta. Unta itu usianya minimal 5 tahun. Jadi usia unta ini kalau dibandingkan dengan hewan yang lain untuk kurban itu usianya yang paling tua, karena minimal harus 5 tahun ya, harus 5 tahun. Dan 5 tahun ini istilahnya sama, sani ya, sani maas, sani ibil, sani bakor. Sani maas dan sani bakor itu sama 2 tahun, tapi kalau sani ibil itu 5 tahun. Jadi istilahnya sama tapi maksudnya berbeda ya, maksudnya berbeda. Dan kurban ini diharuskan niat ya. Kurban itu harus niat, tidak boleh tanpa niat. Kalau tidak niat kurban ya sembelihannya tidak jadi kurban, harus ada niat. Harus ada niat. Niatnya ini boleh di saat menyembelih atau di saat menentukan hewan yang dibuat kurban. Jadi pilihannya 2 ya, boleh saat menyembelih, boleh saat menentukan hewan mana yang digunakan kurban. Jadi seperti halnya ibadah yang lain, bahwa niat itu adanya di hati dan sunnah diucapkan. Misalkan niatnya berupa nawaitul udhiyah al-masnunah atau nawaitu ada asunnatit tadhiyah. Itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya terserah. Dan yang perlu hati-hati adalah dalam niat kurban yang sunnah itu harus menyebutkan sunnah ya, harus menyebutkan sunnah. Contohnya tadi nawaitul udhiyah masnunah, saya niat kurban sunnah, harus ditambah kata sunnah. Mengapa? Karena kalau tidak ditambah kata sunnah, misalkan hanya niat saya niat kurban tanpa menambah kata sunnah, itu menjadi wajib. Kalau wajib konsekuensinya tidak boleh makan dagingnya, pemiliknya tidak boleh makan dagingnya. Kalau makan dagingnya haram. Nah ini termasuk hukum yang kadang banyak orang tidak tahu ya. Bahkan di sebagian kitab itu dijelaskan bahwa banyak orang awam yang dia mau berkurban ya, dia beli kambing atau sapi atau unta di awal tahun mau digunakan kurban. Kemudian kalau ada orang yang tanya, ini kambing buat apa, ini sapi buat apa, kemudian dia menjawab ini adalah kurban ya, hewan ini adalah hewan kurban. Jawaban seperti ini sebenarnya ini sama dengan nazar. Karena tadi kalau menyatakan bahwa hewan ini hewan kurban tanpa ditambah kata sunnah, maka otomatis ini menjadi wajib. Ya walaupun ada ulama yang mengatakan ini tidak nazar, tapi rata-rata dalam mazhab kita ini dikatakan nazar gitu loh. Kalau nazar ya tadi konsekuensinya tidak boleh makan sedikit pun daging hewan yang dikurbankan. Dan nazar itu kan harus ditentukan. Kalau sebatas nazar
saya nazar menyembelih kambing, kambingnya banyak tapi cuman ngucap seperti itu belum ada ketentuan ya, belum ada ketentuan. Jadi menentukan nazar itu kadang sudah ditentukan dari awal, kadang nazar dulu secara umum baru ditentukan gitu. Jadi al-muayyanah atau hewan yang ditentukan dari awal itu tidak wajib niat sama sekali ya. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa kurban itu harus niat. Keharusan niat itu hanya berlaku kalau tidak nazar dan tidak ditentukan dari awal. Itu tidak wajib niat. Jadi kalau saya nazar kambing ini saya jadikan kurban. Saya nazar begitu, saya nazar menjadikan kambing ini sebagai kurban. Nah, itu berarti sudah ada penentuan di awal nazar. Kalau sudah ada penentuan, tidak wajib niat. Mengapa tidak wajib niat? Karena setelah nazar, otomatis hewan itu sudah keluar dari kepemilikan. Jadi nazar itu mengeluarkan kepemilikan seseorang. Atau kalau nazarnya tidak ditentukan dari awal, tapi baru ditentukan saat akan menyembelih. Jadi pertama tidak menentukan hewan yang mana, punya hewan banyak, kemudian saya nazar menyembelih kurban gitu, belum ditentukan, dan baru ditentukan saat akan menyembelih. Nah, kalau seperti ini maka harus niat gitu, maka harus niat. Jadi apakah hewan yang dinazari saat disembelih harus niat kurban, itu tergantung nadarnya bagaimana. Kalau nadarnya dari awal sudah ditentukan maka tidak wajib niat. Kalau dari awal belum ditentukan maka wajib niat ya. Maka wajib niat saat menyembelih atau saat menentukan ya, saat menentukan. Lah bedanya apa? Jadi tadi kan dijelaskan ya bahwa nazar itu memang ada yang benar-benar nazar, ada yang namanya ja'al. Ja'al itu ya tadi menyatakan bahwa hewan ini adalah hewan kurban, itu namanya ja'al. Walaupun tidak menggunakan kalimat nadar, tapi hukumnya sama dengan nadar ya. Hukumnya sama dengan nadar. Nah, orang yang ja'al ya, orang yang mengatakan kambing ini adalah kambing kurban, itu kan nanti konsekuensinya sama dengan nadar. Konsekuensi dalam arti tidak boleh makan dagingnya sama sekali. Tapi dalam hal niat ya, dalam hal niat berbeda. Dalam hal niat berbeda. Orang yang ja'al itu walaupun dia sudah menentukan dari awal, tapi dia tetap niat, harus niat kurban saat menyembelih atau saat ja'al itu. Mengapa dibedakan ya? Karena antara nazar dan ja'al itu secara ulama ya, kesepakatan ulama itu, ulama tidak sepakat apakah maj'ulah itu sama dengan mandzurah apa tidak gitu. Apakah sama dengan tidak. Jadi masalah niat ini memang berbeda ya antara nazar, ja'al dan yang lain. Kemudian untuk masalah niat menyembelih ya, niat menyembelih dan juga menyembelih itu sendiri, seorang boleh mewakilkan ya. Boleh mewakilkan niat kurban dan boleh mewakilkan menyembelih kurban kepada orang Islam yang tamyiz. Tamyiz itu maksudnya bukan anak kecil ya. Jadi kalau yang diwakilkan orang Islam, yang menjadi wakil orang Islam itu boleh mewakilkan niat sekaligus menyembelih. Tapi kalau orang kafir, ya ini memang agak aneh ini dalam penjelasan kurban ini. Biasanya dalam pembahasan penyembelihan itu termasuk syarat orang yang menyembelih itu harus Islam. Tapi ini agak aneh. Di bab kurban ini dijelaskan boleh mewakilkan orang kafir menyembelih. Jadi orang kafir boleh menyembelih, tapi sebagai wakil. Orang kafir boleh mewakili menyembelih hewan kurban. Ya, jadi kalau yang menjadi wakil itu kafir, dia hanya boleh mewakili menyembelih saja, tidak bisa mewakili niat ya, tidak bisa mewakili niat. Dan dalam hal ini hukumnya sama dengan dam atau denda yang harus dibayar saat haji. Itu kan salah satunya menyembelih hewan. Dalam hal mewakilkan niat atau mewakilkan menyembelih ini sama ya, ini sama. Dan menyembelih itu
tidak boleh dilakukan tanpa izin orang yang berkurban. Jadi misalkan ada teman saya berkurban, saya tiba-tiba menyembelih hewan kurbannya tanpa izin dia, itu tidak sah ya. Selama yang berkurban masih hidup, itu tidak sah. Atau kalau sudah wafat ya mendapat wasiat ya. Orang yang tidak mendapat wasiat dari mayit atau orang yang tidak mendapat izin dari orang yang hidup menyembelih kurban itu tidak sah. Tidak sah dalam arti hewan yang disembelih itu tidak berstatus sebagai kurban, tidak bagi yang menyembelih, tidak juga bagi yang punya gitu. Jadi ini memang dalam hal penyembelihan ini harus ada izin ya. Ya karena tadi menyembelih ini kan harus niat ya. Maksudnya kurban itu kan harus niat. Karena kurban harus niat, maka yang masih bisa dimintai persetujuan ya harus dimintai persetujuan, masih bisa untuk niat maka ya harus diminta persetujuan maksudnya persetujuan menyembelih hewan itu ya. Jadi izin dulu kalau mau menyembelih kurban orang lain itu harus izin dulu, kalau nggak izin ya nggak sah.